Pemirsa, kita akan simak penanganan bencana alam di Aceh di posko terpadu oleh BNPB berikut ini. Awan dan headwind yang cukup kuat sehingga dalam beberapa kali sorti ini harus menunggu dulu cuaca ini bisa baik untuk meneruskan perjalanan mengantarkan logistik dengan pertimbangan keamanan penerbangan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini sangat vital. BNPB bersama BMKG masih terus melakukan hingga batas waktu nanti akan kita lihat sesuai dengan kebutuhan tim darat dan juga tentu saja distribusi logistik dari udara. Hingga 3 Desember ini OMC di Provinsi Sumatera Utara itu sudah melaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai. Kemudian untuk Provinsi Aceh, ada beberapa jalur transportasi yang kami dapat sampaikan bahwa PD ke PD Jaya itu sudah normal, dapat dilalui tanpa hambatan berarti. Kemudian Aceh Utara ke Aceh Timur itu bisa dilewati meskipun masih ada genangan di kawasan Perelak. Kemudian Aceh Utara Benar Meriah itu dapat dilalui terbatas oleh kendaraan roda 2. Kemudian Aceh Tamiang Langkat ini berangsur normal meskipun masih ada genangan, tapi itu BBM dan truk logistik itu sudah bisa melalui kawasan akses darat Langkat Aceh Tamiang. Nanti untuk progres ini secara lebih lengkap akan disampaikan oleh personil TNI dan Polri yang mendukung langsung proses pembukaan akses jalan ini. Kemudian untuk sorti bantuan udara, saya akan secara singkat nanti akan dijelaskan oleh Aster dan dari Lanut. Ada 18 sorti yang berhasil didistribusikan. Ini berarti dari range ops awal kita pagi tadi itu ditargetkan hanya 14 sorti, tetapi kita bisa optimalkan menjadi 18 sorti. Ini juga sesuai dengan strategi untuk mengatasi keterbatasan tonase ketika kita menggunakan jalur udara, maka frekuensi penerbangan akan kita perbanyak, termasuk juga dengan memperbanyak unit-unit dari satuan udara yang kita gunakan. Untuk distribusi logistik yang menggunakan jalur laut, hari ini kita bisa mencapai Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Ini total tonase sekitar 40 ton. Perlu kami sampaikan kekuatan alutsista yang digunakan saat ini di kawasan atau Provinsi Aceh itu untuk pesawat ada 6 pesawat armada dari Susi Air ada 2, kemudian karavan untuk OMC 2, karavan untuk logistik 1 didukung oleh pesawat Kasa TNI Angkatan Laut 1 unit. Kemudian untuk heli itu ada 7 unit, 4 heli BNPB dan 3 heli TNI. Di samping unit satuan udara yang ada berbasis di Banda Aceh, kita juga didukung oleh 2 unit heli yang berbasis di Medan untuk dukungan logistik dari Medan ke Banda Aceh. Jadi total ada 15 unit
satuan udara yang kita optimalkan untuk distribusi logistik di Provinsi Aceh. Ini benar-benar kita kejar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu permakanan maupun non-permakanan, termasuk juga obat-obatan dan vitamin bagi warga terdampak khususnya di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Kemudian saya masuk di Provinsi Sumatera Barat. Hal yang menonjol yang perlu kita sampaikan pada hari ini, progres dari jalur transportasi sudah cukup banyak yang bisa terbuka. Dari Mangkokok ke Padang Luar itu sudah masih dalam pengerjaan dan kita harapkan bisa segera bisa dilalui. Dan ada beberapa titik lain yang juga progres pengerjaannya sudah di atas 50%. 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal ini disampaikan dalam sidang putusan sengketa informasi antara Bonatua Silalahi terhadap ANRI terkait arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam sengketa ini, Bonatua Silalahi meminta ANRI untuk menunjukkan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pemilu tahun 2014 dan 2019. Namun, Majelis Komisioner menolak permohonan Bonatua dengan pertimbangan karena arsip tersebut tidak dikuasai oleh ANRI, melainkan KPU. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Yang sudah dibacakan oleh Menanggapi keputusan Majelis KIP, kuasa hukum Bonatua Silalahi Abdullah Al-Katiri mengaku kecewa. Ia menyebut seharusnya terdapat konsekuensi yang diberikan kepada pihak ANRI karena tidak menjalankan kewenangan dengan baik dalam hal pengarsipan dokumen publik. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI ternyata tidak disimpan oleh ANRI. Kuasa hukum Bonatua juga menyampaikan akan melanjutkan proses hukum terkait perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan.